Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa dinahu ila yaumil qiyamah. Ba'da, yang sama-sama kita hormati Ketua Takmir Masjid Jami Nurul Muttaqin Desa Tanjung Sari, Kecamatan Boyolali, Tulungagung, yang sama-sama kita hormati segenap jajaran takmir Masjid Jami Nurul Muttaqin. Narasumber kita pada kesempatan malam hari ini Bapak Dr. Ahmad Fikri Abdullah MPDI. Beliau ini Ketua RMI, Rabithah Ma'ahid Islamiyah. Meskipun Ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyah, tapi beliau ini juga seorang dosen, juga seorang calon ketua takmir, insya Allah. Calon ketua takmir juga. Pokok penggaweane ruwono cahaya. Mau tambahin penggawean bisa. Ruwono terus kalau tambahin penggawean bisa. Yang saya hormati juga seluruh teman-teman remaja Masjid Jami Nurul Muttaqin, ya, seluruh remaja masjid tumpuan harapan dari syiar Islam di Masjid Nurul Muttaqin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai kesempatan malam hari ini kita masih mendapatkan rahmat, nikmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan semuanya dicatat oleh Allah menjadi amal hasanah fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Selanjutnya perlu untuk saya sampaikan kepada seluruh pengurus takmir Masjid Nurul Muttaqin, juga seluruh remaja Masjid Jami Nurul Muttaqin, bahwa kehadiran kami berdua ini dalam rangka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Jadi salah satu di antara tugas dari teman-teman dosen itu punya tugas untuk mengabdi kepada masyarakat. Tridharma perguruan tinggi itu yang pertama adalah pendidikan, pengajaran, yang kedua penelitian, sementara yang ketiga itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya mengambil pengabdian kemasyarakatan sesuai dengan instruksi dari pimpinan supaya mengadakan kegiatan di ekosistem kampus atau sekitar kampus. Nah, oleh sebab itu kami mengambil tempat di Masjid Jami Nurul Muttaqin ini. Adapun temanya adalah pembinaan mental spiritual remaja Masjid Jami Nurul Muttaqin di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Boyolali, Tulungagung, sebagai upaya meningkatkan kepedulian remaja terhadap fungsi masjid. Itu yang menjadi tema kita. Baik, sebelum kita menyimak secara lebih lanjut, yang pertama marilah kita buka kegiatan pada kesempatan malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan keberkahan bagi kita semuanya. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah wa ala man salafun sholih syai'ulillahi ta'ala lahum bil Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Suratul ladzina Terima kasih. Berikutnya mohon berkenan Bapak Ketua Takmir Masjid Jami Nurul Muttaqin, beliau Bapak Kiai Haji Ali Mahfud, untuk memberikan sepatah dua patah kata sambutan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah
وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Ketua Yayasan dengan Tuan Ustaz Kiai Imam Nahrawi, Jumatan para pengurus masjid, khususipun Jumatan Pak Parno sebagai Dewan Ketua Pembangunan, Jumatan para tamu saking saking WIN yang memuliakan Jumatan rekan-rekan saking WIN mahasiswa wonten kalih. Oh, mahasiswa. Wonten kalih. Adik-adik, anak-anakku yang saya sayangi, remaja masjid, remas, calon remas, calon emas yang saya sayangi. Alhamdulillah, buatan ingkar menika kita sedaya keraguan saking Desain WIN ingkang badhe paringi ilmu dhateng kita sedaya. Mugi-mugi ilmu ingkang diparingaken dhateng kita sedaya menika saged manfaati khususipun dumateng jamaah masjid kita ing masjid Nurul Mutakin ingkang kawula kita banggaken. Perlu kawula aturaken Pak dosen masjid niki menika sakjane kegiatanipun alhamdulillah menika lakne enjing masjid pun madrasah menika wonten ya senaosa boten kathah menika wonten pautipun sonten menika nggih wonten kegiatan TPQ niku juga sekitar pinten kaya rata mungat. Insyaallah kali itu saya setuju. Dulu menika wonten diniyahipun senajan semoga-moga enggak layang itu layaknya. Amin. Semoga-moga ya, kita ya atau waduh senajan senajan menawi malam Sabtu ya wonten alhamdulillah wonten kegiatan pengawasan menika badhe biasanya badhe pisah masuk dunia saking Ustaz Munir saking Pak Jat Selasa wonten pengawasan alhamdulillah sampai bulan berpindah tahun wonten niku Ustaz Burhan saking aslinya itu saking Jawa Tengah murid itu Said Maliki itu malam Selasa. Jadi malam Kamis nih wonten tiang Pak Imron itu senajan dan kenal lek subuh kula alhamdulillah kula pun ngatamaken tafsir Jalalain ping 3 tapi tidak paham tapi kula niki kula kasih kitab Al-Adhkarun Nawawi niku nggih Al-Adhkarun Nawawi niku karanganipun Al-Hafidz Yahya bin Saruddin An-Nawawi niku ngambil kitab-kitab hadis sing sahih, Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim, Sunan Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, malah kitab Ibnu Sina, hadis-hadis saking jauh dari Rasul wanita alhamdulillah nuwun pangestu panjenengan senajan sing nyemak niku tiap juga yang kita dibahas olehkan sebenarnya kalau ini istiqomah demen itu aja kan sampai di kegiatan itu kalau semangat kan berarti
bocah ini pun sekolah lagi saat ini pun tak bijak angin semua ya tapi tiap bulan apa ini kadang-kadang orang itu ini bocah ini nggak mau baca mau tahu sama kadang kadang ngerti artinya orang jadi dan sekolah ngajar kok tidak jamaah mesti ini video ini kan terus nolong Rasulullah sholat yang berhasil bu jadi ngalamati hubu Rasulullah itu wanita al-id tidak bisunnah ini katanya sengaja itu orang sakit lek maus ngapain berhasil asal ini pun di pantai itu dikumpulnya jadi cucu pun Gus Isam itu Irsan Besari mustajabnya karenanya enten selihur hitam naudina itu gini itu kerjaan yang kita lihat orang itu moco ciptaannya kalau kadang itu berhasil kita melaksanakan alhamdulillah kita menikah di kota ramai ini menikah desain uin mungkin menikah sakit ilmu itu sakit bermati pada studio sakit Allah berkaitan sementara kalau bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan kepada Bapak Haji Ali Mahfud selaku Ketua Takmir. Berikutnya adik-adik Mas Masjid Nurul Muttaqin, kesempatan malam hari ini nanti kita akan menyimak bersama-sama materi yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Kiai Haji calonnya ini. Kiai Haji Ahmad Fikri Abdullah insyaallah niki senajan to tasik nang tapi asli niki Gus asli dalam sok saking pondok Langkapan pondok Langkapan. Monggo Ustaz Ahmad Fikri Abdullah kalau monggo Ustaz wonten sebelah mriki Ustaz monggo. Pak Fikri, kira banget. Wah, kan ketero. Nah, ketero. Ini laptopnya fungsinya cagak gitu ya. Dicagak. Sudah. Oh, kenging. Ampun. Monggo. Sewu ya. Sewu. Tuk ning ngene ra apa? Iki? Ndak kena. Oh, lek ra ana ya. Wis ngeten mawon. Sampun monggo. Nyun sewu iki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du, hadratal muhtaramin Allah hormati dan sakal muliakan para alim para ulama, wabil khusus wonten kajenenganipun Bapak Kiai Haji Ali Mahfud selaku Ketua Takmir Masjid Jami Nurul Muttaqin Desa Tanjung Sari, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Tulungagung. Ingkang kula muliaken panjenenganipun Bapak Kiai Nahrawi
Studio jajaran saking takbir kali pengurus Masjid Jami Nurul Muttaqin kang boten saged kula sebutaken setunggal di rekan kula Ustaz Dr. Muhammad Fantoni MPDI ingkang dalu menika duka kok garap kula teng mriki menapa kudune kula niki pun budi griya kek leren ngoten. Kula derek masul. Lek Pak Fantoni niku kan budi griya ngoten. Dek ini kali dinten niku mangan enak ngombe legi terus. Mereka telung dino ning hotel iki Pak Fantoni iki. Lah niku kok mulai-mulai dorong teng mriki budi mriki kula tasih dereng ngatus niku kula sore niku. Tapi sampun. Nggih. Terus tidak lupa pada adik-adik niki calon remaja masjid napa sampun dados pengurus remaja masjid ini? Tasih calon nggih. Insyaallah mengke mantun niki estu dados pengurus remaja masjid. Nggih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sepindah semoga kita tansah raos puji dumateng karsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa wonten ing dalem menika kita tasih pinaringan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita saged makepal wonten ing masjid menika, majelis menika. Mugi-mugi pakerparan menika beto barokah dumateng keluarga sedaya lan mangke beto manfaat dumateng keluarga sedaya. Amin ya rabbal alamin. Kabeh kalihipun selawat salam semoga tansah kita pujaken dumateng junjungan kita karsanipun Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita estu tansah dipun akoni dados umatipun lan kita mencing pikantuk syafaatipun benjing wonten dinten kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para hadirin, para hadirat, adik-adik calon remaja Masjid Jami Nurul Muttaqin derek tepangaken insyaallah sedaya sampun tepang nggih niki wonten teng Kajeng nggih. Jadi beberapa hari yang lalu kami diminta oleh Ustaz Fatoni untuk mengisi acara niki. Terus sing tak omongne apa to Pak? Kula nggih ngoten. Nah, kula niki kesehariane nggih dosen. Nah, tapi untuk malam ini saya oleh beliau Pak Fatoni niki diminta untuk napa nggih? Kon gawe topeng liyane, jadi kon macak dadi niki. Wis pokoke aja dadi dosen dhisik iki. Nah, terus tentu saya dipasang ketua PJRMI Kota Blitar. Nah, sakjane nek teng lembaga NU untuk mengurusi ketakmiran sing kudune ngomong ngeten niki, niku kudune nggih saking LTMNU, Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama. Nggih. Lek niki mboten kanca dhewe, mboten bolo dhewe kula diatur ngeten niki kula mboten bidal. Nggih pun niki kula cerita mawon ngeten nggih. Niki sesuai dengan temanya bahwa pembinaan mental spiritual remaja masjid Jami Nurul Muttaqin di Desa Tanjung Sari Kecamatan Bulan Baitul Agung sebagai upaya meningkatkan kepedulian remaja terhadap fungsi masjid. Jadi nanti akan saya sampaikan yaitu terkait dengan fungsi masjid di zaman Rasulullah. Ya. Kita kembali ke Nawawiyu terkait dengan kewajiban untuk memakmurkan masjid sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Yang artinya hanya orang-orang yang memakmurkan masjid ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah.
maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi taklim itu dari kata istilahnya memakmurkan, yakmuru, disebut nama yakmur itu yang memakmurkan masjid. Ya, termasuk di bawahnya ada remaja masjid. Kalau disingkat yaitu remas, remas. Jembatan penak itu remaja pondok itu yang tingkat dan penak itu. Betul sampai dan ini kan gur di sana. Ini kan gur di blog ngomong itu pentingan ini. Jadi termasuk kenapa di sini disebut sebagai yang disuruh adalah orang-orang yang beriman. Ya, karena tentu tidak semua, misalkan disuruh kalau di surat Al-Baqarah, ya sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 183 untuk seruan perintah berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa di situ kok wahai orang-orang yang beriman? Kenapa kok tidak ya ayyuhan nas? Ya. Kenapa kok tidak wahai manusia? Ya karena yang diperintahkan untuk melakukan berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman. Kenapa kok tidak ya ayyuhal muslimun misalkan wahai orang-orang muslim? Karena tidak semua orang muslim itu juga berpuasa. Nyatanya ya udah dulu KTP di Islam tapi enten sih boten poso. Kita kopiahan, sarungan juga ya, delik-delik ngopi rokokan tak poso. Ya maka banyak orang-orang yang beriman lah yang disuruh oleh Allah juga termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid. Baik langsung saja terkait dengan menelaah atau meneladani dari Rasulullah bahwa masjid itu bisa dijadikan pembinaan umat yang diantara memiliki fungsi yang pertama adalah sebagai pusat ibadah. Sebagai pusat ibadah yang pertama. Ya, jadi di zaman Rasulullah ya dijadikan sebagai pusat-pusat ibadah yang mana di sini masjid itu tidak hanya sebagai tempat untuk sholat. Nah, kalau kita kenal masjid itu kan dia tempat untuk sholat. Ya sudah, intinya orang ke masjid melaksanakan sholat 5 waktu, ya subuh berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, jadi itu fungsi masjid sebagai tempat ibadah tidak hanya itu, tapi juga di situ ibadah-ibadah selain ibadah boyu, dan selain ibadah-ibadah makhluk saja selain sholat 5 waktu. Nah, yang mana di situ di zaman Rasulullah ya selain tempat beribadah itu juga ibadah-ibadah selain 5 waktu itu juga tempat-tempat sebagai pembinaan umat ya diantaranya melatih jamaah-jamaah ya disebut masjid itu disebut sebagai masjid jami ya, masjid jami itu kan dari kata jamaah tempat untuk berkumpul ya, tempat untuk berkumpul. Jadi tidak hanya masjid lek kula ning napa niku gawe Ustaz Salim Villa niku sing biasane nyampe ning Masjid Jogokarya niku. Nah, niku terkenal manajemen saya kan Masjid Jogokarya. Lek kula ningali Masjid Jogokarya niku kula boten delok kono NU orane tapi sing kula delok niku manajemen. Ya lek delok kono Jogokarya iki NU kudu NU tapi manajemen saya. Nah, kita tidak usah terlalu fanatik seperti itu. Ya, kita belajarnya dari situ adalah jangan melihat atau tidaknya. Kita lihat yaitu bagaimana masjid itu manajemen masjidnya dengan baik. Itu saja yang kita ambil pelajaran dari terkait dengan manajemen masjid. Sehingga ya, masjid itu orang ekor juga nyalati wong mati. Tapi di amrih bisa masjid iki gawe nyalati wong sing urip. Jadi wong sing urip iki api-api belum salat ten. Apa salat belum salat ten masjid. Termasuk kula teng napa Stratoni wau dawuh pengurus takmir.
Ya, pulau ke pengurus takbir itu seksi Ubudiyah, ya, seksi Ubudiyah. Tapi aku dewi itu jarang ngecek dulu. Nah, yang kedua orang ngomong, jemaah kan sampean di kampus. Ini mungkin dari grup bisa syukur dong. Ya, lek dua dasar kan di kampus. Nah, tetapi ya intinya ketika kita ingin memakmurkan masjid, ya, niki ingat, kalau tak ngerti, sampun wonten grup jamaah wonten niki, grup jamaah masjid ilmu hakim wonten Pak. Dereng wonten nggih. Nah, ini kita dibentuk niki jamaah WA grup itu. Nah, teng masjid kula niku sampun wonten. Ada grup takmir masjid, ada grup jamaah masjid. Dan kalau jamaah masjid itu melingkup semuanya. Jamaah niku yo isine wong sing sholat 5 waktu di masjid, yo enek wong sing boten sholat 5 waktu di masjid. Nah, fungsinya apa? Ya nanti ketika misalkan di masjid-masjid ada kegiatan, ya kegiatan ibadah, yang tidak hanya sholat 5 waktu, tapi misalkan ada kegiatan dengan BI, dan misalkan bulan Maulid, Isra Mi'raj, ya, itu kita juga infokan di jamaah masjid. Masjid saya itu namanya Masjid Nur Huda. Jadi awalnya itu musola, okay, didirikan tahun 95, niku 2020 kemudian diikrarkan menjadi masjid. Ya, pas di waktu COVID niku diikrarkan sebagai masjid, ya, karena pertimbangannya di daerah saya itu masjidnya yang kami suatu. Nah, terus selain itu dekat dengan SMP, jadi bocah-bocah SMP itu lagi Jumatan itu masjidnya itu dekat kalor di masjid perumahan itu tidak cukup pas di tanggal Jumatan lari-lari sekolah SMP itu akhirnya masjid Biokulon itu dikerahkan sebagai masjid. Yang pertama itu dibentuk jamaah. Ya, terus kemudian tahun 2022 itu kemudian piye akhirnya narik wong gelem jamaah. Nah, itu setiap Jumat pagi itu ada Jumat subuh berkah. Jumat subuh berkah. Saking pundi darane iki saking urunan jamaah. Jamaah itu sama setiap Jumat. Setiap Jumat itu kita tidak kurang dari Jumat berkah itu 150 nasi kotak. Nah, itu dari mana? Dari donatur. Dari donatur. Jadi kami jemaah-jemaah itu kita minta per serapan itu. Kami dalam bentuk kliwon sinten, kemudian Jumat Legi niki. Nah, itu ada 6 kelompok orang. Ya, dari 6 kelompok itu setiap Jumat itu dijatah 120 nasi kotak. Ada yang 1 orang 10, ada yang 1 orang 5. Tapi kenyataannya biasanya ini sing ora dijatah ki loro-loro melu ulun niku. Ya, termasuk cara kita memakmurkan masjid seperti itu. Sebab urusannya niate wong niku rono niku yo boleh kotak niku ana ngomong murni karena jamaah. Ya, kudune murni jamaah wong ning ate imam wis nek tulisane tak waca. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi ngono nggih. Berarti kan niate ya Gusti Allah kan. Ya, nek arep yo tak waca misalnya aku salah satu waca dhuwur. Terus baca tak waca. Pasalan waca. Aku nek kaligrafi itu tak waca kan. Sing gak iso waca ki pas upaya kaligrafi nang gak iso waca ki dilatih. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Nah, terus alhamdulillah juga Jumat subuh berkah itu. Jadi tiang-tiang itu pada salat subuh itu, yo masjid Pulau Lima itu kan, nopo. Ya cakup di situ dan langsung kondur. Jadi bareng niku. Nah, Jumat subuh niku sekitar yo 30-an. Oke, 30-an itu kayak lumayan ya, 3 bulan belum jamaah sholat subuh niku. Nah, jadi dari nopo niku wau kita mengumpulkan donatur dari jamaah. Oke, jamaah. Boten saking nopo niku Jumat boten, tapi memang
donatur ketika kita cangkok-cangkok ngoten niku nggih ngomong-ngomong, ayo sapa sing sesuk siap digawe Jumat pagi berkah itu sing Jumat subuh berkah niku. Terus mungkin akan sing mriku langsung carane uwul ngoten. Kurang aku sektor ngoten. Terus enten setunggal tiyang niku sing bagian tukang masak niki. Niku termasuk juga napa niku memakmurkan masjid. Terus lek pengen masjid makmur niku kula niku sering menemui yaitu konflik antar pengurus, konflik antar pengurus. Ini ngeten. Mau kula matur ya istilahnya antar maksud di balik kamatubi. Kula niku nate teng masjid pengurusnya gatos, mboten gatos. Sebelah kula teng daerah kula niku jadi kan tak kira kan enggal to Pak. Sing riyen terpikir kula sing enggal. Nah sing riyen terpikir tak kira anu Mas. Sing riyen mergo wis ora dadi takbir malah ra bisa ke masjid. Nah, ini berarti kan orang mergo lillah mergo enek ulah. Nah, terus orang jabat terus orang dadi takbir tak belum sapa masjid. Nah, ini pun ngantos ngoten niku. Kadang-kadang orang itu mau datang ke masjid. Ya, kalau dia di situ memang punya peran di masjid itu, tidak punya peran itu dia boten purun dugi teng masjid. Lalu minta ini, uang ini biasa budal teng masjid, kalian boten biasa budal teng masjid itu ketok. Arep udah banjir ketok kena pesawat. Uang nggak biasa budal teng masjid, unggah banjir yo banter mlebune. Dan kalau orang biasa teng masjid itu sempat sandal ke alon terus engko pringging-pringging dhisik dedak ning guri, mau dekat ngomongin, mau ngaji itu dekat ngomongin, mulai wis biasa apa sih itu langsung ngaji. Nah itu, terus kemudian juga jangan sampai ada unen-unennya. Ketika kita mau melakukan masjid, kemudian ada nopo niku. Masjid pulau itu suka ngomong tarian. Jadi dia alhamdulillah ranting gitu, ranting latihan namanya. Niku dinamik tindakan dan berita, niku sak dari mas kedradasi, niku kan wonten dokangan dari sepur, nah niku wonten showroom mungkin di jalan kaki lain niku saking wonten kantor ranting NU Patihan, ya, alhamdulillah ranting NU ada kantor, terus yang sini terus mereka ingin tampilan dari di alhamdulillah lantai 2, dan itu juga dari tarikan jamaah, jadi pulau niku grup itu nggak. Ya alhamdulillah, tak cerita iki om. Napa niku ketika kita misalkan di masjid deh, wonten tarian nopo niku ampun ngantos wong aku dhewe sih butuh kok arep ngewani dijalui tarian. Wong aku dhewe sih butuh. Lek sebelum mikir ngoten nggih mungkin boten yo boten napa niku yo boten lampah ngoten. Mila ketika kita cepengi nggih napa niku Allah akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong sesamanya. Napa niku bacaan apa? Walau kami abdi makanya aku di auni aki. Nah niku ngoten niku pokoke sampai ngene ngoten niku. Nah, termasuk juga yang alhamdulillah lagi nopo niku di masjid niku sampun saged pengadaan mobil layanan umat. Alhamdulillah mobil layanan umat. Dan ini maka fungsi yang selanjutnya adalah masjid sebagai tempat nopo niku fungsi sosial, fungsi sosial kemasyarakatan. Jadi apapun masjid, yaitu bisa membantu terhadap jamaahnya. Lek kalau pelajari tentang Masjid Jogokarian itu ada istilahnya tiang dari cagak dari jendela. Jadi di situ orang yang mampu menaruh makanan di tiang itu, yang tidak mampu boleh mengambil. Itu untuk
keperluan jamaah. Jadi ketika ada jamaahnya sing bingung sesungguhnya butuh apa itu ketika ngirim ning masjid itu enak itu asal mungkin. Nah, niku teng masjid nggih kula terapne niku nggih. Tapi niku setiap 1 bulan sekali yaitu bagi-bagi sayur gratis. Jadi untuk mungkin fungsi peran takmir masjid nanti ketika mengamalkan masjidnya bisa seperti itu. Nah, terkait dengan juga fungsi sosial. Nah, jadi sekali lagi takmir masjid itu bukan penguasa masjid, tapi takmir masjid itu adalah sebagai pelayan umat, pelayan jemaah. Ini perlu kita garis bawahi bahwa takmir masjid bukan penguasa masjid, tapi sebagai pelayan umat. Kalau misalkan di tempat-tempat lain ada beberapa aturan-aturan itu memang bukan larangan, tapi itu memang aturan dari remaja, dari takmir masjid. Misalnya kayak masjid sing larang bocah cilik ngono budaya, tapi ada sing masjid itu mempersilahkan anak-anak kecil itu di masjid juga pokok. Nah, itu bukan larangan, tapi memang itu aturan dari takmir masjid. Jadi takmir ini yang berusi yang pakai. Ya mila ya ketika bocah cilik nonton itu ya butuh aturan barang. Mungkin bocah cilik itu ya repot. Ya, jadi sebagai itu fungsi sosial pada zaman Rasulullah. Dan kalau tak cerita ini kok sore mobil itu, barangkali ini bisa ditiru. Awal mulanya itu kita jagungan terkait dengan supaya kita bisa membantu umat itu loh. Jadi mobil umat itu bisa nyewain. Nah, kita niatnya memang memanfaatkan fungsi masjid sebagai fungsi sosial tadi, sosial masyarakatan tadi. Awalnya itu kita rapat musyawarah takmir itu bulan 4 April 2023. Itu kita musyawarah mungkin boleh mobil lokor dan biro. Nah, itu awalnya MPV atas niku. Tapi kok digawe mobil yang umat biasanya bulan ini kok angel, terus nopo niku pertimbangannya kurang empuk. Terus jadi akhirnya Ansal Luxio niku dengan harga 118 juta. Wes iki 112 juta ini. Nah, kita mengumpulkan donatur sebanyak 25 orang. Dari 25 orang itu kemudian kita bagi per bulan kan. 25 orang itu berarti sak wong iki kudu setor oleh 5 juta. Nah, 5 juta dikali 5 juta dikali 25 ketemunya 125 juta. Cukup dengan 12 mobil itu. Nah, piye carane ngangsur ben sak wong iki iso teko 5 juta. Nah, itu bensasi itu minimal 200 sampai 5 juta. Jadi yang sing sensasi itu kayak 1 juta ya, sing 2 juta setengah langsung langsung 5 juta. Berarti ada sensasi langsung kayak 5 juta, berarti tidak dihitungkan dengan turunan. Terus sampai alhamdulillah kemarin bulan Agustus itu sudah lunas. Jadi nalika niku dereng lepas 112 niku ternyata sing ngalami 200 juta. Oke, itu sing ngalami 200 juta. Jadi uang urunan tadi itu buat apa? Kayak ngejoli wong sing napa niku sing nyalangi duit itu. Itu mobilnya selek bersih. Nah, yang mungkin nanti bisa sing penting ini sajane kan. Pokoknya ada duit ini jamaah penaan. Nggih terus takmir penaan. Iki jalur urunan ya penaan. Terus niku wau sing dadi motivasi niku wau. Aja kok ngomong niku wau. Pokoke hilangkan kata-kata aku dhewe wae sing butuh. Kok dadak ngewangi wong liya. Mesti mang sing dadekne motivasi awake dhewe. Nggih. Sapa wong sing gelem nulungi wong liya Gusti Allah bakal nulungi nek awake dhewe. Kita alhamdulillah. Nggih. Niku. Terus kemudian terkait dengan kok yo setengah jam dari Mbak ya. Nggih, kula nek kadung ngomong apa tibake yo enek sing ngomongke lu Mbak. Ya terkait dengan remaja masjid itu sampean sebagai remaja masjid. Ya nanti calon-calon misalnya di sana nyawang nih, misalnya tengah jam bapak-bapak ini kados Pak Makbul, Pak Anatomi,
Pak Ilham, sebagainya. Ini BJ penerusnya jenengan, penerusnya jenengan. Wonten tentang perumahan kalau diko. Ibu pulau ningali itu ambil gerakan itu orang yang pajari belas. Terus kalau mikirnya, ini soleh sesuatu itu sesuatu gue. Terus generasi ini sopo. Makanya Rijalul Subhanallah jauh Rijalul Allah. Sampai saya pemudi ini, yaitu nanti adalah penerus yang akan datang. Dan ini sinten malih nek senes jenengan. Jadi fungsi masjid itu pokoknya sampai bener masjid. Maka kita kembalikan marwahnya para pemudi cak nom-noman itu balik ke biar mana seneng sopo masjid. Zamanku Pak Fatoni itu seneng turu dan masjid. Saat ini jarang ya ini mungkin yang warung kopi ngirim HP ya apa? Syukur-syukur tengah jadi kita mau ini buat berpian nih masjid. Ya, ini pun sajane mantap ya mungkin ada nopo diskusi mawon ya. Jadi keluar CKP kemawon yang ternyata jadi mungkin ada jilid 2. Kalau jilid 2 nanti karena kita pembinaan apa pengabdian kepada masyarakat ya nggak cukup sekali. Itu harus ditutup ini sok ngomongnya apa nih. Oke, teman-teman itu cerita ya sekecil dan barangkali wonten manfaatipun kita mau cerita berdasarkan pengalaman ya syukur-syukur dan ini buktinya lah makmur nanti kalau biasanya pengurusnya yang zaman seragam ini kan gitu pun seragam ada kan juga lagi nah kalau mawon saya cerita makmur memang gue mobil karena seragam ya berarti kan jadi pentingnya ya seragam itu gitu pun nggak mawon ini barangkali diskusi supaya ada poin kan gunakan mungkin sakit dijawab dulu, Pak Fatoni dijawab di Hansal. Monggo. Ya, terima kasih Pak Dr. Ahmad Fikri Abdullah atas paparan yang sudah disampaikan. Banyak hal, banyak pengalaman yang diberikan oleh beliau. Pada intinya, untuk saya tegaskan pada seluruh teman-teman remaja masjid. Jadi masjid itu sejak awal itu didirikan bukan sekedar melindungi ibadah. Betul memang di dalam Al-Quran dalam masjid itu sisa al-taqwa min awali yaumin antakum. Pertama kali yang namanya masjid itu didasarkan didirikan atas dasar ketakwaan. Tetapi di zaman Rasulullah ternyata masjid ini tidak hanya berfungsi sebatas untuk sholat ibadah. Zaman Muslimin Nabi sing jenenge masjid nggih damel salat, nggih damel ibadah, damel zikir, yo damel pendidikan. Mila di lingkungan masjid itu biasanya ada yang namanya madrasah. Zaman Rasulullah datang pertama kali ke Madinah, yang dibangun pertama adalah masjid. Kenapa? Masjid sebagai pusat peradaban dari Islam. Masjid apa ya? Ayo, pertama kali yang didirikan apa? Masjid apa? Siapa? Waktu hijrah ke Madinah, masjid apa namanya? Pertama kali. Angkat tangan. Tak mungkin ke Madinah ini apa? Oke, Masjid Kuba. Sampai teko Madinah jadi masjid. Sing dibangun dari Nabi yang Madinah jadi masjid. Apa jenenge? Dulu waktu masjid. Jadi ke Madinah. Itu masih di Kuba. Kuba beda dengan Madinah. Jadi masjid pertama yang didirikan Nabi Masjid Kuba. Begitu Nabi kemudian melanjutkan hijrah ke Madinah, sampai di Madinah bangun lagi masjid, namanya adalah Masjid Nabi. Itu ya. Nah, masjid itu ternyata tidak hanya berfungsi untuk ibadah. Jadi ada hablum minallah, hablum minannas. Ternyata di situ juga menjadi pusat perekonomian zaman dengan Nabi. Digali musyawarah, bahkan strategi peperangan itu juga dibangun mulai dari masjid. Nah, oleh sebab itu maka malam hari ini yang pertama kita angkat itu adalah fungsi masjid. Jadi masjid itu digawe apa?
Jangan masjid itu digawe apa? Apa ya pokoknya nek disimpen, boten mawon ngantos 70 juta, 100 juta dan lain sebagainya. Ataukah masjid itu hadir dan bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di lingkungannya? Kaum duafa misalnya bisa tidak terjangkau oleh keberadaan masjid. Orang-orang yang misalkan keimanannya belum begitu kuat. Kalau zaman Nabi namanya adalah mu'allaf. Zaman Nabi kan mu'allaf. Al-mu'allafati qulubuhum. Wong sing di mu'allaf itu dikarepne atine supaya betul-betul mantap di dalam keislamannya. Itu pun juga terjangkau oleh masjid di zaman Rasulullah. Nah, guys, itu titik wae sekarang monggo iki kanca-kanca Mas sandan-sandan itu calon-calon calon-calon pengurus masjid di masa yang akan datang. Salah satu keistimewaan dari orang-orang yang mau untuk mengurusi masjid, yang mau berkunjung ke masjid, itu ada sebuah qaul yang mengatakan inna buyuti fi ardil masajid. Omai Gusti Allah nek ngawang dunya iki nek bumi iki yo masjid-masjid. Wa inna subari fiha umaruha. Sesungguhnya orang-orang yang mengunjungi masjid itu, ya mereka itulah Umar dan orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid itu. Fatu balik aksin terdulu di bayi mazaroni di bayi. Sejauh lumayan akan ngomong sing gelem ngersihi omai Gusti Allah, gelem mengunjunginya goni omai Gusti Allah. Fahakku alim mazur ayyukrim. Hake wong sing dikunjungi jenengan nek tamu dia kula hake wong sing namun dia kula tak mulyane. Wong kok gelem saka masjid jenengan dimulyani kalian Gusti Allah sambil. Nggih, logikanya kan begitu. Jadi menurut remaja masjid ini butuh kalian semuanya. Yuk, saat ini sapa sing arep takon. Los iki pokoke santai wis ya. Unek-unek kok ora kabeh mumpung iki enten Baji makro nggih. Wonten Pak Yai Ilham, wonten Pak Yai Nahrawi, ingkang ingkang lesunipun. Ayo monggo ayo sapa sing arep takon silakan. Monggo. Bahasane sederhana iki gawe bahasa Indonesia oleh, basa Jawa ya oleh, monggo kenek. Los yo monggo, monggo. Ngacung, sing mau tanya monggo, acungkan tangan. Ayo. Mana? Iya, ayo. Tanya. Langsung aja. Langsung tanya enggak apa-apa. Enggak ngagetin, enggak apa-apa. Enggak usah Ya, takut. semangat. Enggak usah lebih, yuk. Iki orang diseneni boleh. Ayo. Enggak perlu perkenalan nama enggak. Ayo berdiri. Silakan, ayo Mas. Pak, oke, monggo. Bisa berdiri. Oh, berdiri jadi kita di syuting kalau di foto Mas. Oh, kono Mas. Nah, di foto Mas. Yo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama boleh nama. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Ardi Rahman. Jadi saya tadi membaca niku kan pembinaan mental spiritual remaja masjid. Dan sini juga jujur aja belum ada remaja masjid dan jenengan tadi rencana badhe membentuk. Bagaimana rencana kedepannya tentang remaja masjid dan apa yang harus kita lakukan, mohon arahan dari panjenengan. Sip, bagus. Terima kasih atas Pertanyaannya. luar biasa. Pak Ilham curhat ini Pak Ilham. Curhat Pak Ilham, Monggo. Pak Ilham dan juga bapak-bapak takmir ini. Baik, terima kasih. Untuk penanya kedua, yang putri, monggo ya. Dari depan kayaknya mau tanya. Depan. Ya monggo, yang putri.
Atau sambil ini ya, sambil berjalan pesannya dijawab dulu sama Ustaz Ahmad Fikri Amrullah. Sambil mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditulis, nggak apa-apa kalau malu untuk bertanya. Moga Ustaz Fikri. Baik, terima kasih kepada Mas Ardi. Ini Mas Ardi Rahman yang telah menyampaikan pertanyaannya. Kita akan curhat nomor 2. Ya, karena kita memang hari ini ya, untuk hari ini kita membicarakan terkait dengan fungsi masjid di zaman Rasulullah. Jadi kita perkenalkan dulu ya sebagai pengantar. Ya, sebagai pengantar. Just gini ya, itu jagongannya ya segini, kamu tak usah ngomong nih dodo. Nah, tadi disampaikan bahwasanya ini dalam rangka untuk membangun mental spiritual remaja masjid. Ya, langkah apa yang nanti harus kalian lakukan? Ya, tadi saya tanya bahwa ini masih calon remaja masjid. Oke, berarti nanti silahkan dibentuk dulu. Ya, dibentuk dulu kepengurusannya. Ya, dibentuk dulu nanti kepengurusannya, ketuanya siapa, ya, kemudian bendahara, kemudian dari sekretaris, kemudian nanti ada seksi-seksi. Ya, silahkan nanti bisa lihat, bisa googling nanti. Sampai remaja masjid itu pengurusannya enek wae dong. Nah, itu nanti silahkan dibentuk. Ya, nanti kemudian kalau sudah terbentuk, ya nanti di pertemuan selanjutnya, ya nanti kita akan tindak lanjuti. Ya, bagaimana dari hasil pembentukan organisasi itu, dan kemudian nanti rencana apa yang mau dilaksanakan. Ya, gitu ya. Ya, sebenarnya kalau remaja masjid itu perannya juga terkait dengan urusannya dengan anak-anak muda. Bagaimana anak muda ini kelihatan bahwasanya ada kegiatan di masjid. Ya, itu aja. Jadi orang kepesan ini namun bapak-bapaknya aja ya yang kelihatan di masjid. Ya, mungkin nanti seperti yang didahulukan Pak Ali Mahfud tadi bahwa ada rutinan ya kegiatan masjid kita, yaitu remaja-remaja tinggi monggo aja. Ya, itu juga dalam rangka memakmurkan masjid. Ya, bahwasanya kita seperti yang dijawabkan Ustaz Fatoni tadi, ya sing diarani wong sing makmur di masjid iki yo ora kok kudu mlebu ning kepengurusan takmir tidak. Ya, siapa yang datang ke masjid, ya kemudian dia ikut berperan di dalamnya, menghadiri, ya atau ikut di situ ikut nopong di foto-foto, itu termasuk orang yang memakmurkan masjid. Oke, mungkin ya itu langkahnya apa, karena ini masih calon remaja masjid. Sakjane mana kok harus tertentu sing paling penting itu kegiatan-kegiatan itu mau berjalan, yaitu saling bekerja sama. Istilahnya kalau ya seperti yang terus ada seksi-seksi, yaitu ya tidak mungkin lepas, mungkin nanti seksi dia bisa membantu tentang keamanan juga nggak apa-apa, membantu kebersihan. Kadang-kadang itu ada juga di pengurusan itu, ya organisasi apapun itu kadang-kadang duduk bidangnya tidak ngelakoni. Kadang-kadang itu mungkin itu bidang enggak. Maka ya sekali sadar diri kadang KPI itu yo satu kesatuan. Yang kebersihan boleh membantu keamanan oleh bantu kebersihan yang terjadi. Dan ya itu ya mungkin kalau menurut saya ya itu nanti yang harus disiapkan, ya dibentuk dulu. Mungkin habis ini dibentuk langsung ya nggak apa-apa, nanti ditunjuk siapa ketuanya, ya nanti ada dari divisi perempuan siapa gitu. Monggo Pak Fatah tambahkan. Oke, terima kasih. Itu ya. Jadi ada sebuah call ya, teman-teman remaja. Gawe lek boten tuh ikut gawe Sayyidina Ali. Gawe itu al-haqqu bila nidam yaghlibuhul batil. Jadi barang api ning lek gak ditoto iku biasane hancur, mumbut, kalah kalau barang-barang sing elek. Nah, remaja masjid itu cikal bakal dari mereka-mereka yang memakmurkan masjid di masa yang akan datang. Bejo-bejo nih, bocah-bocah nompok gelem sapa masjid, gelem murid-murid masjid itu bejo-bejo nih. Nah, oleh sebab itu remaja
supaya masjid ini nanti bisa ngeremboko ke depannya, maka remaja itu punya peran yang sangat penting. Perannya itu sangat penting. Himmahnya remaja itu luar biasa. Ada kau yang mengatakan himmatul fata tukhrikul jibal. Himmahnya cahno itu tenang, jebol gunung. Himmahnya cahno itu jebol gunung, tenang. Sampai sing lanang-lanang itu terutama. Megur duit 10.000, bensin bek dengan sewu, pergi teko kayak tadi. Lo tenang itu budal ya. Oke, kalau dia kayak Nawawi gitu, terus lah. Memang itu betul itu. Jadi himmat itu fata tukhrikul jibal. Himmat jahil. Wah, jebol gunung. Sampai kalau remaja tidak punya himmah yang kuat, kadang remaja kan ngelokro. Saatnya jadi remaja-remaja kalau keluar wah sang ini lah, ini mau tua ya. Itu mau tua ya, tahu gitu. Jadi teman-teman remaja, kalau sahabat-sahabat kami kudu semangat, bahkan besok itu termasuk di antara orang yang istimewa, sing masuk golongan sab'atul dzikr mau yaumil la ilaha illa dzikru. Golongan itu wong sing nek akhirat kono iku jarene oleh pengayomane Gusti Allah, rikala ngomong itu gak ono sing oleh pengayomane Gusti Allah. Iku sapa? Termasuk diantaranya adalah seorang remaja sing artine terus qalbuhu mu'allaqun fil masajid, sing artine terus kumantil ning masjid. Lah mulai saiki ya, mulai sekarang dan seterusnya, yuk remaja semangatnya dibangun, ya semangatnya dibangun. Bahkan menurut saya ini biasanya sih ada, ini biasanya 10 orang sing neng, 10 jangan rotok, iya lah, tidak sing ada ngomong 10 itu rotok, alasannya suaranya sing habis sing 10, justru jangan nongkrong ya gue, jangan nongkrong selanjutnya suaranya rapatnya api kita tampil, ya. Kenapa? Karena ini nanti menandakan bahwa generasi yang akan datang Islam itu akan jaya, Islam itu akan tetap ada dan akan terus lestari manakala remaja itu masih tetap mau untuk belajar. Karena itu perjuangan itu sesungguhnya adalah bagaikan mata rantai. Satu mata rantai terputus, ya. Satu mata rantai terputus, maka sudah generasi bawahnya itu mungkin akan hilang. Karena itu syubhat yaumil jalughat, pemuda hari ini adalah orang-orang pemimpin di masa yang akan datang. Nek boleh juga, ya. Nah itu monggo lagi kalau ada pertanyaan yuk. Ya monggo nah ini yuk. Monggo kenalkan. Ikut macam-macam itu ada susah terus dibosankan apa tabrakan terus itu loh Pak. Maksudnya gimana ya? Ya. Susah bagi baku terus gak asing gitu loh Pak. Nah terus sih bagaimana caranya biar kelihatan di remaja itu kalau kegiatan remaja masjid itu juga seru. Menarik. Penting ini Pak Fikri ya, harus jawab ini Pak Fikri. Monggo Pak Fikri, ini gimana ya caranya? Mosok wong nek berumah nek beneran pasti kudu menarik. Tapi pergi, saya kok tengah masjid orang yang menarik itu gitu jadi. Piye angkreh masjid itu juga menarik bagi remaja. Monggo Pak Fikri mungkin ada trik-trik atau mungkin apa yang perlu untuk dibagikan kepada teman-teman ini. Monggo. Mbak Salsafina, bagaimana cara menarik remaja masjid agar tertarik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan remaja masjid? Sebenarnya permasalahan ini tidak hanya terjadi ketika disuruh untuk mengikuti kegiatan-kegiatan remaja masjid. Termasuk juga kadang-kadang saya itu yang menjadi miris terhadap para pemuda itu adalah ketika lekon budal sekolah wae masuk dan terus budal, lekon budal di madrasah udan terus orang budal terang rapi. Wonge teko. Apa maneh kok melu remaja masjid? Bingung lek sing rada abot. Maka ketika saya memotivasi
teman-teman para remaja masjid ya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan remaja masjid itu kan juga tidak setiap hari, ya, tidak setiap hari. Nah, sedangkan tugas-tugas sekolah atau kegiatan-kegiatan sekolah itu kan juga tidak setiap hari. Nah, tidak. Ya kalau sekolah kan misalkan ada tugas di orang dino, ya itu kan mungkin nanti bisa dicarikan momen-momen waktu ketika mengikuti kegiatan itu ya pas tidak berbarengan dengan kegiatan sekolah. Ya pinter-pinternya sampean manajemen waktu. Ya, saya yakin tidak kalau memang benar-benar waktu itu bisa manfaatkan dengan baik, tidak ada alasan kemudian aku jadi repot neng sekolah. Ya, sing repot yo akeh. Aku lek ngomong repot ya aku dhewe yo repot. Saya ya sampeyan dipilih menjadi orang yang ditakdir atau ditunjuk sebagai orang-orang yang untuk kemudian nanti selanjutnya mengurusi masjid, dijadikan masjid ini pokok pilihan pokok sing panjang zaman ini ditakdir dipilih Gusti Allah bakal jadi wong sing istimewa. Ya, jadi wong sing istimewa. Sampeyan kudu matur suwun. Ngene kok Jawa gertune Jawa bersuloni. Ya, wong iki perkara apik kok. Perkara apik ngene iki. Ya sampeyan kudu ikhlas lebu. Wis to, pokoke jarene kita fatwa sing iku lek cara mbiyen motivasi bapak ulama dadi guru, anak-anak ceritane dadi guru kok wong mati luwen. Iki ora ora anak-anak wong ceritane kok terus sampeyan main kegiatan pajak masjid. Terus sampeyan sekolahmu dadi keker, sekolahmu dadi bodoh, nilai mendelek insyaallah enggak. Ya insyaallah tidak. Ya ora nek ceritane kok kemudian kita ya mengutamakan iki urusane dosane kira melu masjid iki wong omahe Gusti Allah. Nah, kalau di dalam menuntut ilmu itu kan ya menuntut ilmu tak jadi orang kewajibannya itu nopo golek ilmu tok sekolah tok boten. Ya, tapi juga bagaimana kamu itu juga nanti tujuannya sama ini kan berperan di masyarakat. Ya. Intinya kan apa ini kan jadi manfaat. Sampai ada sekolah tok jungkung neng pendidikan kok tapi nggak mau berorganisasi ya maka jadi wong sing kenal masyarakat nanti akan akan kenal dengan lingkungan itu ya sulit. Maka ini remaja masjid adalah salah satu kesempatan nanti supaya kalian itu benar-benar bagaimana terjun ke masyarakat itu wis terbiasa ya. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas. Wis demi ati wae kamu pengen dadi wong sing manfaat apa ora, ayo pengen dadi manfaat, ayo melu kegiatan remaja masjid. Ngono wong gawe kanjeng Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Ape-ape wong sing duwe manfaat neng menungso liyane. Awakmu lek pengen dadi manfaat, endi nek dalane ora bae remaja masjid iki. Wong aku ora melu kanjeng. Ini sing PPNU wonten, PPNU wonten. Nah, yo wis iki kudu melu remaja masjid awakmu. Dan dalane ya kuwi. Dadi wong sing manfaat. Ya, termasuk dawuh Imam Syafi'i itu kan untuk ilmu kan napa niku famal lam yadhur murra ta'allumi sya'atan tajarrukan bil jahli tula hayati. Ya jenenge golek ilmu ya pahit. Ya pahit itu dalane opo? Ya kudu melu organisasi misalkan nek ora buka gunakan pahit ya dalam rangka tolak ilmi tajarrukan bil jahli tula hayati. Siap-siap bodoh selawase. Ya pahite golek ilmu itu termasuk yang ngeten iki, tapi insya Allah nanti kalau kamu itu merasakan kepahitan itu, ya, mestinya iki mau lakon nanti akan menjadi orang yang bermanfaat. Ya, tidak akan tidak akan ada nopo nggih. Lek teng filsafat niku bahasanya tidak ada hasil yang dimulai dari ketiadaan. Ya maksudnya gini lah, wong pengen dadi wong sing pinter ya seragam sinau, lek pengen aku dadi oleh duit akeh yo nyambut gawe. Nah, aku sing dadi manfaat silakan berorganisasi. Ya, sampeyan ini berilmu. Yang dikatakan ilmu itu bukan apa yang ada di dalam otak, apa yang kita ketahui, tapi yang dikatakan ilmu yaitu apa yang sudah dimanfaatkan. Saya kan dari pinter kabeh, pinter matematika, pinter
IPA, pinter belajar. Tapi kemudian kepintaranmu itu kok nggak kamu manfaatkan kepada umat. Wiji urung diarani ilmu, tapi hanya sebatas pengetahuan. Jadi aku sih tahu, belum orang yang berilmu, tapi masih orang yang berpengetahuan kok. Nah, bagaimana kali kesempatan untuk memanfaatkan ilmu-ilmu itu? Ya kok ilmu masing-masing ya nanti termasuk fungsi masing-masing nanti mungkin bisa mengadakan kegiatan-kegiatan seperti zamannya Rasulullah itu di pojok-pojok masjid itu dinamakan sebagai sufah. Sufah itu tanggungnya bocah-bocah jomblo-jomblo. Nah, sing neng omah yang suruh dipasangan iki neng pojokan diskusi. Sinau kok kakak tingkatnya misalnya sing kelas 3, mana sing kelas 2, sing kelas 2, mana sing kelas 1 itu kamu kesempatan sebagai orang yang bermanfaat itu mungkin nanti caranya yang bisa kamu lakukan sebagai masjid yo ngono mungkin masih punya yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Ya sebagaimana cara motivasinya wis gimana? Kanca ngomong awak pengen dadi wong sing manfaat apa ora. Ya lek pengen dadi wong manfaat ayo melu aja. Masih berdoa Rasulullah ya sebaik-baik orang ada yang bermanfaat bagi orang lain. Lek diomongin ngono ya sedungannya berarti yo. Di sini punya motivasi. Berarti banyak orang terbuka orang lain ya. Kurang mulai hidayah, makanya kan nabi dulu hidayah, bismillah hidayah. Gitu, teman-teman mau gimana? Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz Fikri. Saya menambahkan sedikit saja ya. Bagaimana cara kita supaya teman-teman remaja masjid itu juga tertarik, teman-teman remaja ya itu bisa tertarik dengan kegiatan-kegiatan di masjid. Yang menjadi takmir masjid itu umumnya orang sepuh, ya. Orang-orang sepuh. Orang sepuh itu dipilih, kenapa orang sepuh dipilih sebagai ketua, sebagai pemimpin dan lain sebagainya? Karena mereka pernah mengalami masa muda. Kalau kita ngomong, kalau jenengan simpun sepuh-sepuh ini dia tahu mengambil. Nah, insya Allah wong sepuh ini ngerteni bocah enom. Kok enak wong sepuh orang ngerteni bocah enom, perlu dipertanyakan kesepuhannya. Maknanya pun begitu, gitu, konco-konco remaja. Saya kira remaja-remaja masjid ini setelah terbentuknya remas, maka perlu untuk menyusun kegiatan-kegiatan apa yang menarik bagi teman-teman. Yang menarik bagi teman-teman remas, saya yakin tidak sama menariknya dengan apa yang saya pikirkan dengan Pak Yai Ilham atau Pak Yai Mahfud atau Pak Yai Nahrul, tidak sama. Kenapa? Karena dunia kita sudah berbeda. Oke, sama-sama baik kita. Senang saya yakin, maka di masjid ini sudah ada wifi-nya. Besok alhamdulillah satu tingkatan sudah ada. Di samping itu, ternyata perkembangan dunia yang begitu cepat luar biasa ini menuntut kita untuk paham dan mengerti dunia. Teknologi informasi itu berkembang dengan begitu cepat, maka remaja masjid adakan kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang sampean-sampean semua untuk paham dan mengerti tentang perkembangan teknologi informasi. Tidak hanya sekedar jahal zaitun jatun koso zaitun jahit roa itu zaitun zaitan zahid maror itu lewatan supaya itu bizaitin ketemu kelapa zahid. Tapi makna filosofis dari ini semua, kenapa di dalam ilmu nahwu itu ada zaitun, ra'aitu zaidan, wa marartu bi zaidin, perlu untuk kita pahami bahwa ternyata ulama-ulama salaf kita itu saking cerdasnya luar biasa. Cerdasnya itu luar biasa. Coba, kamu pernah merasakan jatuh cinta? Tahu semua orang kalau pernah? Cintanya tamunya ya. Cinta monyet itu Indonesia jahat itu sampai kok mari ngono itu perlu kan ngono komen sama barang baik itu rasanya abad dengan tanpa tidak. Loh, saya setuju. Maknanya gimana? Saya ingin remaja-remaja masjid dimanapun berada buat sebuah program, buat sebuah acara yang acara itu bisa menarik untuk dunia kalian. Ingat, Sayyidina Umar itu pernah mengatakan, "Alimu auladakum, fa innahum makhluquna fi zamanin ghairi zamanikum." Didik anak-anak kalian. Alimu auladakum, didik anak-anak kalian.
Didik anak-anak kalian kenapa? Fa'innahum makhlukun, karena mereka itu diciptakan di zaman yang untuk satu zaman yang berbeda dengan zaman kita. Saya dulu waktu masih kecil belum ada yang namanya WhatsApp, itu belum ada. HP itu HP Podik-podik. Apa bu? Podik-podik tuh. HP sing koyo banyak banget ya lah. Tidak ada kasus. Benar itu. Laptop belum ada, komputer belum ada. Betul itu. Kita belajar ke pondok, kita belajar ke pesantren, itu naik sepeda ontel. Bahkan malam-malam itu pun saya nggak ada lampu LED, nggak ada, di malam dibeli. Tapi kita masih berangkat. Kenapa? Karena pada saat itu godaan belum banyak. Hari ini godaan macam-macam. Karena itu maka sebagai orang-orang tua kita yang itu takdiran, Pak Fikri harus memahami juga dunia. Ciptakan kegiatan-kegiatan yang kegiatan-kegiatan menarik untuk kalian. Yang tahu siapa? Kalian yang lebih tahu, bukan kami. Orang tua mengawasi kegiatan-kegiatan senyampang itu kegiatan masih positif, bisa menumbuhkan kesulitan dalam diri remaja-remaja masih, maka monggo didukung. Oke, monggo didukung. Kalau misalkan sudah mengarah pada hal yang kurang bagus, kita bertugas untuk merem. Ibarat kita ini memiliki layangan waktu unggul kata ditinggal, kata ya tarik supaya nggak jeblok. Kalau kita kata ya teman-teman remaja semangat semuanya, jangan sampai ada remaja-remaja kita ini yang tidak semangat. Sekali lagi teman-teman remaja, kalian semuanya dibutuhkan di masa yang akan datang. Kalian semua adalah pemegang tali agama Allah di masa yang akan datang. Fungsikan masjid sebagaimana yang diharapkan oleh Rasulullah menjadi pusat peradaban bagi kita semua. Sudah jam 9 lebih 5 menit. Saya kira cukup untuk malam hari ini. Nanti insya Allah akan kita sambung pada lain kesempatan. Yang terakhir kita mohon doa dari Kalau bagaimana? Yang saya pandai ilmu itu, kalau kepengen umpami Pak Fikri akan kocok-kocok niku boten nang Mas jamaah ngriki tiap bulan atau tiap minggu niku badhe maghrib panjenengan magriban ngriki sak imamine sak maringi ilmu padahal maringi yang ngriki niku bosen roh kita iki maringi wae kan Pak Imam ngriki sak maringi panjenengan niku sapa mangke kalih jamaah nanti berjamaah langsung ngantos bisa apa ngaten pripun nggih sanadipun yo umpama yo jaga kesane nggih Pak Fikri ya minggu napa ya bulan ngaten kula ingin sebagus jangan semangat Gusti masjidipun sebagus makmur ngaten pripun. Mungkin matur suwun sangat mungkin pengembangan kula kali Pak Fikri, insyaallah mungkin Bu Nabi enten izin saking mriko. Saking mriko niku istrinya. Oh. Kula enten izin saking mriko insyaallah siap. Ya insyaallah mangke siap. Dan insyaallah kula remen kegiatan-kegiatan kados ngeten menika remen. Insya Allah juga di rumah itu juga ada kegiatan-kegiatan di madrasah, ada kegiatan ketakmilan juga. Iya, Masya Allah, sembah sangat. Mungkin kesempatan dan ajar izin. Yang penting ini penting. Kalau kita mengatakan untuk yang terakhir, Iwan baru kandungan, saya baca pun Bapak Yai Imam Nahrawi, baca pun tawakan. La ilaha illallah, wallahu akbar, wa ilaha bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar wa ila Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar wa ila Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. بجاه رسول الله صلى من عوائد الرحمة الفاتحة. لحرمة النبي محمد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق النور أنت إكسير وقلبي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق النور أنت إكسير وقلبي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق النور أنت إكسير وقلبي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سيدنا محمد.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Acara demi acara dari awal dari akhir sudah berakhir dengan lancar. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya, memberikan peningkatan bagi kita semuanya, kesadaran bagi kita semuanya tentang penting masjid. Dan insya Allah nanti akan ada kegiatan di berikutnya untuk waktu dan tepatnya tanggal berapa nanti insya Allah akan saya koordinasikan dengan Pak Ilham, dengan Pak Nahrawi atau Pak Royke. Kata dari saya sekian, ada kurang lebihnya mulai dari awal sampai akhir. Saya Ustaz Fikri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.